Lagi-lagi tentang dewasa. Bangun sendiri tanpa alarm alami dari seorang ibu. Masak sendiri. Nyuci sendiri. Jangan malu-maluin coba. Please, di konten ini aja. Jangan jadi pecicilan. Lagi-lagi tentang dewasa. Bangun sendiri tanpa alarm alami dari seorang ibu. Mulai lagi merangkai asa yang di hari kemarin sempat tersumbat oleh realita. Dan muncullah secerca harapan untuk merengkuh semua angan. Tuhan, semoga aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Dan mimpiku sempat terkabulkan olehmu. Selagi mereka masih menghirup udara sejukmu. Oh Tuhan, apakah ini yang disebut dewasa? Sorry mama, maafin dede yang udah gede tapi belum bisa mama banggain di hadapan tetangga. Lo semua pasti pernah ngerasa pandangan dewasa yang dulu kita punya pas lagi bocil ternyata tidaklah nyata. Dimana hidup dewasa yang dulu kita inginkan ternyata gak semudah yang dibayangkan. Hidup dengan kebebasan tanpa adanya aturan dan terlepas dari kekangan pekerjaan ternyata sulit untuk direalisasikan. Tapi gak boleh nyerah. Aku kan udah. Bahkan sungguh miris, sifat egois yang dulu kita miliki kini telah dibantai habis oleh situasi dan terciptalah kalimat, ya udahlah ya, mau gimana lagi. Dan sekedar keinginan untuk mengembangkan kemampuan pun nyatanya kita kalah duluan oleh keadaan. Contoh, sebenarnya gue udah punya niat mau mulai konten kayak gini terus dari dulu, tapi karena gue yang masih labil dan banyak babi bu, ya jadinya gitu, bacot doang. Cuma dipikirin aja tanpa adanya aksi serta eksekusi karena riuhnya isi pikiran gue saat itu yang bikin gue kurang percaya diri. Takut gagal lah, gak punya fasilitas lah, takut dicengin sama temen tongkrongan lah. Padahal, mumpung kita selagi muda, apa salahnya mencoba konsisten tentunya. Aciki Wirjas. Dan ternyata, setelah gue jalani, sekarang gue baik-baik aja kok. Do you love me? Mamberoy, may tara jadi. Gak ada tuh teman tongkrongan gue yang cengin konten gue. Ya, karena mereka gak tahu. Dan meskipun fasilitas gue belum memadai dan masih apa adanya, toh gue masih bisa produksi konten yang agak-agak bermutu, tapi belum benar-benar bermutu. Cuman modal handphone kentang dan kuota terbatas, dan juga isi kontennya kosong. Hehehe, gak apa-apa lah ya. Yang penting bisa mengocok perut kalian semua. Setelah gue analisa, ternyata balik lagi ke persoalan pertama. Semua itu terjadi akibat ketakutan akan kegagalan yang berlebihan, yang mengakibatkan mental kita habis dilahap zona nyaman. Buat apa kata sukses yang lo bicarakan setiap hari jika hanya menjadi narasi basi dan gak ada satupun aksi? Hahaha. Maaf nih ya, kalau di konten kali ini terkesan terlalu keras. Karena gue pikir ini layak buat dibahas. Setuju gak setuju, sistem yang berlaku saat ini membuat kita semua, termasuk gue, tanpa sadar terjerumus dalam situasi yang mirip. Yang pengen sukses lewat jalur instan. Dan sebagai orang yang terlahir di keluarga sederhana, tanpa disadari, kita tengah terjerumus di alur dark system dunia. Mau gak mau, suka gak suka, istilah yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin, akan melekat selamanya. Untuk selama-lama-lama-lamanya. Untuk selama-lama-lama-lama-lamanya. Karena orang-orang yang seperti kita gak mau kerja keras dan maunya sukses lewat jalur instan, sehingga terciptalah pribadi-pribadi yang suka main judi. Astaghfirullahalazim. Ya gitu, karena maunya sukses instan. Bro, udahlah, gue mau ajak lo untuk keluar dari portal dark system hidup yang dibuat elit global. Seolah ngasih embel-embel kita bakalan jadi pribadi yang lebih sukses dari sebelumnya. Padahal, lo secara gak sadar lagi nyiptain kuburan lo sendiri untuk ngubur impian-impian indah lo. Ya, itu mah istilah kerennya. Tapi apa salahnya? Kita kembali mulai untuk bermimpi, tapi gak lewat jalur judi ya, Junaedi. Ya kali, emangnya lo mau penerus kita mengalami hal yang sama? Kode pada ngerokok. Terjerumus ke lubang yang sama, terlena akan kenikmatan dunia karena terlalu mengejar harta, tahta, dan waria. Aku kalah, aku tetap amin. Bro,
Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau rubah? Karena perubahan diri lo gak akan tercipta dari dia ataupun mereka, tapi dari diri lo sendiri. Karena tentang dewasa gak melulu soal postur tubuh lo yang kian hari makin besar, umur lo yang makin tua, tapi soal pikiran dan sudut pandang. Gak peduli badan lo mau sekecil pohon toge pun, kalau lo udah bisa membatasi diri, dan tahu apa yang harus lo lakukan, apa yang harus lo perjuangkan, dan apa yang harus lo jauhi, fix no debat, lo udah dewasa bro. Maka dari itu, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Mau dipuji atau dibenci, yo I don't care. Lagi-lagi tentang dewasa, tentang pekerjaan yang belum mapan, tentang orang tua dan keluarga yang belum disejahterakan, dan tentang tuntutan kemandirian di tengah perantauan. Emang sialan ya si dewasa ini, bisa-bisanya dia merenggut semua keasikan gue di masa kecil. Emang siapa sih yang nyiptain kalau kita udah dewasa, kita harus capek ini? Bisa nggak sih lo dewasa memperlakukan hidup gue lebih asik, lebih rileks lagi? Beri gue waktu buat narik napas sejuk kehidupan. Suwe emang, kalau gue tahu dewasa semenyebalkan ini, dah lah, gue mending balik lagi aja ke rahim ibu. Tapi dari semua keluh kesah gue tentang dewasa di atas, dewasa gak seserem tagihan lo di akhir bulan. Karena jikalau kita udah dewasa, kita jadi tahu apa yang harus diperbaiki di masa mendatang lewat jalur belajar dari pengalaman. Kita punya lebih banyak pengalaman untuk dipelajari, karena dengan pengalaman itu, kita bakalan lebih bijaksana dalam menghadapi hidup. Dan yang lebih asik, saat dewasa kita jadi belajar dan mendukung satu sama lain. Tapi kalau ada teman kerja lo yang hobinya ngejatuhin, fix, dia tua-tua keladi, umur tua, tapi kelakuannya kayak bayi. Bayi babi. Jangan takut menjadi dewasa. Dalam kesibukan dan rutinitas sehari-hari, hebatnya orang dewasa bisa menciptakan dan menikmati tiap momen-momen kecil. Mengerti artinya menghargai, merasakan indahnya dicintai, meskipun bertepuk sebelah tangan, dan tahu bahwa sangat sayang dan bangganya orang tua kita karena buah hatinya sudah menjadi dewasa, meskipun belum jadi apa-apa. Seenggaknya, merekalah yang gak akan pernah ninggalin di saat kita diinjak-injak kehidupan dewasa dan ditertawakan seisi dunia. So, setelah menjelajahi berbagai sudut pandang orang dewasa, satu hal yang pasti, kedewasaan tidak sekedar tentang beban dan tanggung jawab. Di balik setiap tantangan, ada kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menemukan kebahagiaan yang mendalam. Dalam hidup yang dewasa, kita menemukan kedamaian di tengah hingar-bingarnya rutinitas, yang itu-itu aja. Kebijaksanaan dari setiap pengalaman, kebahagiaan dalam momen-momen kecil, dan kekuatan dalam hubungan yang kita bangun. Jadi, mari kita sambut kedewasaan dengan senyuman. Karena di balik semua itu, ada kehidupan yang penuh warna, penuh makna, dan kebahagiaan yang menunggu untuk kita nikmati. Semoga kita semua bisa merangkul dan menikmati setiap detiknya dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur. Reminder, orang dewasa yang baik ialah orang dewasa yang dekat dengan Sang Maha Pencipta.